ada tongsis pendek. Abang mau nggak? Mana tongsis pendek? Cerita. Cerita kita. Apa? Yang tadi. Oh ya udah, ini udah rekam ya? Udah, Bu. Oh ya, kayak aku mau cerita aja gitu. Aku kan pernah jadi pegawai negeri sipil, terus aku juga pernah jadi pegawai swasta gitu kan. Nah itu beda banget saat kita ada di bisnis MLM. Dari dulu sih aku yang serius itu baru 2 MLM ya, MLM sebelumnya sama MLM ini. Nah aku sukanya di bisnis MLM itu kenapa? Karena setiap bulan itu selalu ada kejadian-kejadian yang Allah desain untuk kita gitu. Kayak tiba-tiba ada ya, kalau kita kan memang di Genki ini kan kita dapat aktif income kan, kita ada pasien gitu kan. Nah terus kita ada passive income lah dari organisasi, dari tim kita juga ya kan, kalau kita udah punya tim atau dari kita sendiri juga. Nah yang kurasakan dari sekian banyak perjalanan, sekian lama perjalanan di Genki ini, taruhlah 1 tahun lebih ya di bisnisnya, itu banyak sekali sesuatu, banyak kali perubahan yang terjadi dalam hidupku, khususnya di bulan Juni. Kadang-kadang kita berpikir bulan depan apa ya rencana Allah. Nah itu kalau kita di pegawai negeri, kita udah tahu bulan depan itu ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Tapi kalau di Elken khususnya dengan Genki yang kita punya bioelektrik sama hidrogen ini, itu kita nggak bisa prediksi. Benar-benar kayak kita bergantung penuh sama Allah, kayak banyakin zikir, banyakin berdoa, banyakin meminta. Karena apa? Karena kadang-kadang kita nggak dapat siapa-siapa waktu kita masterclass kan, kita nggak dapat, cuman ada satu, dan satu itu kita nggak closing kan, udah kita jadi lesu. Tiba-tiba closing di tim kita 2 loh. Tiba-tiba ada dapat pasien dari TikTok. Nah, bilang mau datang. Tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol di closing hidrogen. Terus kita Nggak disangka berarti ya, Bu? disangka gitu kan. Terus kita hari ini juga saya follow up lagi teman saya yang belum closing waktu saya datang ke Bangka, mantan direktur saya. Saya tanya gimana kabar, tanya kabar, follow up, cerita-cerita, closing hidrogen lagi. Jadi itulah Allah itu luar biasa. Gitu juga dengan tim saya Dr. Yulinda. Bulan ini tiba-tiba di awal bulan ya, pas masterclass dia bawa 1 closing kan, kumbu. Nah, terus ada dari Facebook datang mau main dari Sibolga ke Rantau Prapa, itu lumayan jauh loh. Saya rasa lebih dari 12 jam saya rasa perjalanannya, dan langsung closing combo. Nah, jadi itu dia tadi, gitu juga dengan Dokter Wiwit dengan pasien-pasiennya. Kita nggak pernah tahu rencana Allah, dan kita pokoknya positif aja sama Allah. Jadi kita positif bahwa aku yakin kalau aku buat baik, pasti nanti Allah kasih hasilnya baik, gitu aja. Jadi dengan kita gengki-gengki pasien-pasien kita itu kan buat baik ya, kita ikhlas kan. Kalau dipikir dengan hasil yang mereka dapatkan dengan terapi itu kayaknya terlalu murah lah. Hidrogen misalnya kita cuma cas 100.000 per jam, sementara di salah satu rumah sakit swasta di Medan itu 500.000 kan per jam kan. Jadi udah nggak apa-apa, ini salah satu jalan, dan mungkin dari situlah Allah jadi kasihan sama kita kan. Jadi makanya kalau untuk kejar-kejar trip, udah serahin aja sama Allah. Yang penting kita atur strategi ya kan, tetap kita usaha, tetap posting. Itu yang paling penting kan, jangan kita diam-diam aja, diam-diam mau pergi mana bisa ya kan. Jadi udah beberapa kali Ibu trip ya, bawa anak juga. Iya. Itu suatu kebanggaan ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan sehingga bisa qualified untuk 2 tiket? Selain ya kita udah tentu pasti kita berdoa, pasti kita berusaha. Tapi kadang-kadang ada orang yang udah berusaha pun ya belum dapet gitu Iya. kan. Gimana caranya Ibu buat itu bisa closing, bisa qualified? Iya. Bukan hanya bawa anak, bawa tim-timnya juga. Iya. Ya, jadi memang kan inti saya itu bagaimana kayak tadi Dewi bilang, ingin memperkuat tim saya ya. Karena saya itu orangnya yang kalau saya dapat misalnya satu rezeki dari Allah, saya kepengen orang lain ngerasain, baik itu sideline, crossline ya gitu. Kayak mungkin Dewi notice di Sian saya pergi sendiri,
upline saya nggak ikut kan. Terus saya ajak dia, ayo berangkatlah gitu, enak loh kita kerjasama ya. Jadi itu teamwork itulah yang membuat saya bisa membawa tim. Nah jadi untuk anak khususnya, saya selalu bilang sama dia, kita terus ngomong sama pasien yang datang ke rumah tentang hidrogen. Kita terus buat konten tentang hidrogen. Kita nggak tahu di yang mana Allah nanti jumpakan sama prospek orang yang mau beli butuh hidrogen gitu kan. Nah terus anak saya juga, saya cuma bilang sama dia, boleh tanya, banyakin doa aja nak ya. Kita selalu kalau kita udah digenting-genting, kita selalu bilang banyakin zikir aja, banyakin zikir aja, kami gitu aja, banyakin zikir. Karena ya udah disetting Allah gitu. Kalau memang rezeki kita mau ke Kunming, saya bilang kalau rezeki abang mau ke Kunming, kata Allah nggak ada satupun yang bisa mencegah ke Kunming. Kan gitu dia, kan gitu kan hidup ini kan. Jadi makanya saya kalau kita udah hak kita untuk makan sesuatu, nggak usah kita takut terhadap siapapun yang akan menjegal kita, karena itulah jalan yang udah rezeki namanya kan. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang sama teman-teman kan, sama daunan saya, tapi kita harus buat strategi untuk ke arah itu. Nggak bisa kita diam aja. Kita bilang, kita tahu bahwa ini rezeki dari Allah. Kita ditakdirkan pergi ke Kunming. Kan ada caranya untuk ke Kunming itu. Gimana cara? Gini. Maka apa? Ngiklan lah, saya bilang. Ngiklan lah di Facebook supaya ketemu sama orang-orang baru, ya kan? Posting lah di TikTok supaya ada orang baru yang ngobrol. Tulislah, buatlah di story WhatsApp agar orang lihat apa sih yang kegiatan kita. Karena kan teman-teman yang di story WhatsApp, story Facebook itu kan pengen tahu juga kita ngapain, seberapa asik di bisnis ini, seberapa asik menolong orang, kan seperti itu ya kan. Kalau kita diam-diam, kita nggak kasih tahu, kan orang nggak bakal tahu apa yang kita kerjakan kan. Itu aja sih, saya lebih pokoknya just fokus on Allah aja, fokus aja sama Allah. Dan Dewi juga tahu Ibu ada beberapa kali pergi ke Jakarta, pergi ke Bangka Belitung, Iya. kemudian ke Rantau Prapat. Itu semua Iya. bantu tim ya Bu ya? Iya, Luar saya biasa. memang gini, kayak semualah kita ya, karena kita tahu MLM ini kan duplikasi kan. Nah, karena bisnis MLM ini kita bilang mudah, nggak juga ya kan. Jadi harus kita, paling penting adalah menunjukkan kepada tim kita bahwa dia nggak sendiri gitu, bahwa ini loh caranya, kamu nggak sendiri, ada saya. Dan kayak apa ya, dan energinya gitu. Saya selalu bilang kalau kemana energi tinggi, ke situ perginya. Kalau energi kita nggak tinggi, kayak misal tadi Mbak Nur bilang, aku tahu sih caranya, kalau aku mau pasti bisa. Itu karena pas kita bilang kalau aku mau aku bisa, itu kan energinya tinggi. Tapi kalau aku pasti nggak bisa, susah banget, itu kan energinya rendah. Maka kalau energi kita rendah, nggak ke situ pas energi. Saya ingin membagikan, karena menurut saya seorang leader itu, kata mentor saya, selalu mengkontribut energi, memberikan energi, kehadirannya ditunggu oleh timnya gitu. Nah itu dia seorang leader. Kalau kehadirannya tidak disukain oleh timnya, dia menyedot energi, dia marah-marah, dia merasa puas, itu nggak leader. Nah itu, jadi a leader is always contribute energy. Nah itu kata-kata yang selalu sampai sekarang saya ingat. Makanya saya ingin setiap saya datang ke tim saya, mereka senang, energinya gembira, seperti itu. Nah kalau kita gembira, murah rezeki kita, insya Allah, yakin. Amin. Ya insya Allah. Ada nggak Bu menjalankan bisnis ini, terutamanya Genki, kita kan berbagi kesehatan juga ya, ada penolakan? Banyak lah. Penolakan itu bukan hanya di dalam bisnis, di mana-mana selalu ada penolakan ya. Kita aja datang ke satu toko, lihat-lihat nggak jadi beli, kan itu sebenarnya penolakan kan. Jadi sama di bisnis ini. Nah cuman kan gini, jangan misalnya nih ya, ada satu orang kasih PHP, aku mau datang, aku mau beli, tapi nggak datang-datang, nggak beli-beli. Jangan buang waktu pada mereka. Jangan pernah buang waktu dengan orang yang kita tahu, udah biar aja.
skip aja, next, who's next. Jadi ada mentor saya juga bilang someone, ada yang mau, someone, ada yang nggak mau. So what? Terus kenapa? Someone is waiting for you. Seseorang sedang menunggumu di sana. Jadi posting aja, ngomong aja, cerita aja. Kalau nggak mau, next. Nggak mau, next. Skip next. Saya kayak gitu orangnya. Saya kalau orang udah nggak mau, saya nggak pernah, ayolah datang, nggak. Bahkan itu sahabat saya nggak mau, karena saya nggak mau dia beli karena kasihan sama saya, tapi dia lihat value-nya. Dan dia lihat kenapa saya percaya produk ini, kenapa saya percaya produk ini, karena produk ini punya value, ada sesuatu, ada ilmu pengetahuan, bukan karena hafizanya gitu. Ya, betul Nah, Ibu bilang. Bukan pada mungkin mereka berpikir bukan pada seorang hafizah yang seorang dokter ya. iya, Ada motivasi nggak Bu atau masukan bagaimana yang orang-orang ibu rumah tangga yang biasa-biasa? Karena kebanyakan yang sekarang ini bergabung di Elkan adalah orang-orang yang luar biasa ya, dokter, kepala rumah sakit, sinse lagi banyak banget, terapis. Nah, bagaimana dengan yang orang ibu rumah tangga yang biasa-biasa tapi lagi butuh peluang? ya, di tim saya ada pensiunan, ya, yang udah 8 tahun, yang sudah teman suami saya dari kebon, yang udah hampir habis uang pensiunnya, dan sekarang luar biasa. Bayangkan orang yang sama sekali nggak pernah merawat orang sakit, dia dari kursi roda bisa jalan, dan beberapa orang tetangganya, ada orang juga, beberapa orang. Saya juga punya tim yang ibu rumah tangga, ada pasien-pasien saya. Nah, tim paling penting saling menyemangati di dalam grup. Makanya kita buatlah satu grup yang itu positif banget vibes-nya, nggak membahas hal negatif, memang membahas bagaimana membantu orang. Membantu orang. Ini apa cara ini, teknik ini gimana? Gini tekniknya. Share video-video yang positif. Itu yang paling penting, saling menyemangatin. Nah, kadang saya kalau tim itu diam, saya suruh satu orang yang punya leadership, posting sesuatu, ngomong sesuatu untuk menyemangati tim. Ngomong sesuatu, gitu kayak Dokter Wiwi, Dokter Yulinda, Dokter Risa, gitu kan, dokter. Pokoknya yang udah senior yang saya tahu, yang temennya. Ngomonglah sesuatu di grup, jangan aku aja gitu. Oh iya gitu. Jadi supaya apa? Jadi gini. Kalau kita menjadi menjadi seseorang yang berada dalam tim, maka kita harus jadi tim player, bermain dalam grup itu. Kita nggak boleh pasif, nggak boleh diam. Kita harus be a team player, jadi tim player aktif. Karena apa? Karena banyak orang yang lihat aja. Ininya Hafizah kan suruh jualan supaya dia naik kan, gitu kan, banyak orang. Tapi kita buktikan bahwa di Elkan ini dia yang kerja, dia yang dapat uang. Kan seperti itu kan. Kalau kau kerja satu kaki aja, aku nggak buat lagi satu kaki, mana dapat apa-apa, ya kan? Maka kalau aku buat satu kaki lagi, aku jadi pro elin. Terus kalau aku buat satu kaki lagi, aku bantu support 3 kaki, aku jadi super elite. Kemudian aku duplikasikan 3 kaki ini kepada bawah, aku jadi director. Oke? Duplikasi jadi diamond, kan seperti itu. Ya, jadi memang betul-betul sesuatu yang bisa dicontoh dan mudah. Miss Pang selalu bilang, Hafizah, buat sesuatu yang orang mudah contoh. Karena nggak semuanya dokter seperti kamu, nggak semuanya bisa edit-edit. Di situ saya langsung refleksi, saya introspeksi diri. Oh iya, aku terlalu ribet ya bikin video, aku terlalu ini. Jadi buat sesuatu yang mudah. Nah, itu. Dan paling penting lagi, bantu siapa, mau sideline, crossline, mau siapa, karena kalau kita bantu orang, nanti tim kita juga dibantu. Nah, seperti itu prinsip saya dari dulu. Jadi saya bantu aja. Orang mau orang mau Zoom, Kak, bantu dong, mau Zoom, ini ada prospek, yuk sini, udah bantu, nggak apa-apa kan, nggak rugi gitu. Nah, dari situ saya bantu satu orang, saya closing. Saya selalu gitu. Saya bilang kalau aku bantu orang, pasti aku ada closing deh. Maka aku semangat bantu orang. Sideline Sedikit Bu, apa lagi bantu kasih sideline. masukan terakhir, mungkin buat teman-teman yang mendengar ataupun melihat video ini, satu masukan yang mereka belum tahu apakah itu Genki, apakah itu Elkan, boleh satu masukan aja Bu, sedikit masukan. Genki ini sebuah teknologi. Teknologi ini selalu membuka peluang bagi orang yang mau belajar. Sama seperti pada saat kita dihadapkan dengan internet, Android ya, beralih dari telepon biasa ke Android, itu kan banyak penolakan. Gojek gitu, Grab, aplikasi-aplikasi. Tapi pada dasarnya ini kan sangat memudah hidup kita. Nah,
So, kenapa kita nggak belajar tentang Genki ini, dua alat ini secara mendalam, product knowledge-nya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menduplikasikan, agar banyak orang melihat peluang ini seperti apa yang kita lakukan. Jadi duplikasi penting sekali. Pelajari produknya dan duplikasi itu terus. Kayak gitu deh. Kayaknya Wi. Oke, terima Semoga kasih. bermanfaat ya buat Ya, teman-teman amin. semua. Terima kasih, Ayo, semangat dokter. Guangzhou. Semangat. Iya, Jadi, baik. saya juga jadi semangat juga nih dengar sharing-sharingnya. Sukses terus ya, Dokter Hafiza. Sukses. Amin.